Oke, kita mulai. Baiklah, dari slide satu aja, Mas. Oke, kita mulai dari awal aja, Mas. Langsung mulai aja, Mas. Siap. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi dalam wabarakatuh. dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas UTS yang kita kerjakan berkelompok. Next slide, Mas. Baik, saya perkenalkan biodata anggota dari kelompok. Pertama, David Armanda dengan tugas pembuat laporan dan perancang aplikasi. Selanjutnya, saya sendiri, Ahmad Hidayatur Ramadhani, dengan tugas membantu pembuatan laporan dan pembuat PPT. Selanjutnya, Mas Yanuar Nur Akbar dengan tugas perumusan masalah dan perumusan implementasi. Next, Mas. Baik, pertama identifikasi masalah. SD Harapan Ayah dan Bunda ingin meningkatkan dan membangun web server dan FTP server untuk mempublish setiap kegiatan. Namun, setelah 1 minggu, staf IT SD Harapan Ayah Bunda resign. Selain juga belum ada server khusus untuk mentransfer file-file ke pengguna. Selanjutnya, next, analisis masalah saya serahkan kepada Mas Yanuar. Baik, selanjutnya analisis masalah. A. Analisis kebutuhan sistem dalam melakukan pengembangan teknologi server administrator menggunakan data seputar SD, harapan ayah dan bunda. Data yang akan digunakan sebagai contoh data implementasian. Selain itu juga dengan pertimbangan bahwa analisa lebih mudah dilakukan pada data yang jumlahnya belum terlalu besar. Analisis kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi. Apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. Oke, B. Analisis kebutuhan hardware. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai, perangkat yang keras dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini sebagai berikut. 1. PC atau personal komputer. Kedua, prosesor Intel Core i5. Ketiga, RAM 8. Dan keempat, hard disk 1 tera. Kelima, VGA 4 GB. 6. Monitor 16 inch. Oke, selanjutnya analisis kebutuhan software. Perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program aplikasi ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi Windows 10. 2. Virtual machine atau VirtualBox. Ketiga, Linux. Keempat, web browser atau Google Chrome dan Mozilla Firefox. Oke, selanjutnya perancangan. Perancangan sistem merupakan tahap dari perancangan aplikasi yang meliputi desain proses yang digambarkan dalam diagram alur atau flowchart. Desain database yang digambarkan dalam IRD dan desain interface. Perancangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem secara umum. Dalam perancangan sistem ini akan membahas mengenai kerangka sistem, tahapan permintaan atau request dari klien, proses oleh web server, dan output. Berikut merupakan kerangka sistem yang akan dibuat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas David. Kepada Mas David, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Di sini kerangka untuk perancangan yaitu dari mulai. Mulai di sini yang pertama adalah definisi layout situs map dan juga pengumpulan bahan. Nah, dimaksud di sini adalah kita mengumpulkan bahan dulu, data-data bahan yang sebelum membuat web server dan FTP server. Kemudian yang langkah kedua, kita desain layoutnya. Dan juga bisa pembelian domain. Dan yang ketiga, siapkan hosting. Dan kembali lagi ke definisi layout situs map.
di desain layout ini dilanjutkan dengan coding dan HTML. Nah, di sini untuk membangun web server dan FTP server perlu adanya coding dan HTML. Karena apa? Karena untuk membangun sebuah web server itu juga memerlukan sebuah codingan dan bersifat HTML. Dan yang kemudian keempat yaitu pengetesan atau pengujian. Nah, pengujian ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara remote juga bisa. Dan yang terakhir adalah upload dan finish. Lanjut slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini topologi client server. Nah, di sini ada 2 user. Nah, ini sebagai contoh saja. Terus kemudian 1 server. Web server yang kita gunakan adalah bersifat DHCP, yang setiap klien bisa mengakses langsung ke web server. Pada server, kita setting IP address-nya dengan IP settingan pada server langsung terkoneksi ke klien dengan cara di set menjadi statik, yaitu IP address-nya 192.168.10.1 dan PC1 dan PC2 itu IP-nya 192.168.11.1. Lanjut. Selanjutnya implementasi. Nah, gambar di sebelah kiri ini implementasi dari web server yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, tampilan ini adalah web implementasian dari web server yang sudah kita kerjakan dengan IP address-nya itu 192.168.10.1 dengan gateway-nya 192.168.11.1. Pada tampilan ini, si klien dapat mengakses langsung melalui halaman www.sdharapan.com. Ini sebagai contoh saja. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan jika menu pendaftaran. Ini masukkan username dan password, kemudian login. Pada menu ini, pengguna atau si klien bisa daftar registrasi di menu pendaftaran, kemudian login, nanti akan disuruh mengisi biodata seperti nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Lanjut. Kesimpulan dari praktikum web server dan FTP server pada tugas UTS, dari penelitian dan pembuatan web server dan FTP server dapat ditarik kesimpulan bahwa web dan FTP server menggunakan IP 192.168.10.1 dengan gateway 192.168.11.1. Untuk server klien SD Harapan Ayah Bunda, pada web server kita menggunakan topologi client server dengan maksimal 100 user dengan kapasitas server 100 user. Dan juga penerapan FTP servernya dikolaborasikan dengan web servernya menggunakan database server dengan mempertimbangkan FTP server tetap tersimpan di web server. Sistem kerjanya menggunakan request atau permintaan user terus diproses oleh web server, terus diterima oleh FTP server, kemudian disimpan di database server, dan dari FTP server mengirimkan ke web server lalu dikirimkan ke user. Demikian presentasi yang kita jelaskan. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kita dari Institut Asia. Ada 3 tim, ada 3 orang. Ada Mas David, saya sendiri, ada Mas Januar, ada Mas Dani. Kami izin pamit. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.